warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini untuk siswa kelas 11 itu adalah memasuki barisan aritmetika. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar yang namanya pola bilangan, di mana pola bilangan itu berarti adalah suatu bilangan yang berjejer kemudian membentuk suatu pola. Oke, kita masuk ke barisan aritmetika. Jadi apa sih itu barisan aritmetika? Kita bisa lihat pada contoh terlebih dahulu. Perhatikan barisan bilangan berikut ini, ada yang contoh yang pertama itu ada 1, 3, 5, 7 sampai 99. Nah, di sini kalau kita lihat dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, apakah membentuk suatu pola? Kita lihat ya, kalau 1 ke 3 dia di sini apakah selisih antara 1, 3, 3, 5 itu sama? Kita cek 1 ke 3 itu dia bertambah 2, betul ya. 3 ke 5 itu dia bertambah 2 juga. 5 ke 7 dia juga bertambah 2. Terus kita lihat contoh yang kedua, ada 2, 4, 6, 8 sampai 100. Nah, pada contoh yang kedua kita lihat bahwa mereka itu 2 ke 4 itu juga dia bertambah 2. Kemudian 4 ke 6 dia bertambah 2, 6 ke 8 dia bertambah 2. Ya, contoh yang ketiga berbeda dengan dua contoh yang di atasnya. Kalau contoh yang ketiga itu 16 ke 13 dia berkurang 3, 13 ke 10 dia berkurang 3 juga. Kemudian 10 ke 7 dia berkurang 3 juga. Ini sini antara bilangan 1 sampai bilangan lainnya dia berkurang 3. Nah, dari barisan bilangan di atas tampak bahwa antara suku-suku pada barisan itu memiliki pola tertentu, yaitu polanya nambah atau mengurangi. Nah, di sini dia dinamakan dengan barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu berarti adalah bilangan yang berpola, itu polanya adalah penjumlahan atau pengurangan. Jadi modelnya seperti itu. Nah, pada barisan sendiri itu nanti akan ada rumus, kita ada istilah. Mungkin ini istilahnya juga kalau kalian di kurikulum 2013 ini juga sudah kalian pelajari. Pada SMP itu kita menyebut ada suku pertama atau kita menyebutnya dengan U1. U1 ini nanti dilambangkan dengan A. Jadi nanti jika Bu Nasti menyebut A, itu berarti artinya adalah suku pertama atau U1. Kemudian beda atau selisih antara dua suku diberikan simbol B. Jadi simbol B itu adalah selisih. Selisih itu berarti, nah ini selisih itu bisa dirumuskan dengan UN-1. Kalau kalian kebanyakan rumus, B itu intinya adalah suku sesudah dikurangi suku sebelum, itu akan menghasilkan B. Oke, perumusannya kita pakai di sini, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Jadi nanti ada sekitar 4 rumus yang kalian pelajari. Ada barisan aritmetika, deret aritmetika, kemudian ada barisan geometri dan deret geometri. Kita lihat biar tidak berpanjang-panjang, kita lihat ke contoh permasalahannya. Oke, contoh yang pertama, tentukan suku pertama, beda, rumus suku ke N dan suku ke 10 dari barisan berikut. Barisan yang pertama adalah 5, 10, 15, 20. Yang pertama kita tulis dulu, kita tulis keterangannya, kita tulis U1 atau A. Ini biasanya kalau pada buku atau pada pengerjaan soal jarang kita menyebut U1, jadi kita akan menyebut langsung A. Nilai A itu sama dengan 5. Suku pertama berarti selalu ada yang pertama ya, jangan mau jadi yang kedua. Kemudian bedanya itu adalah yang tadi, beda itu suku sesudah dikurangi suku sebelum. Sesudah di sini yang dipakai U2 kurangi U1, 10 kurangi 5. Bu, boleh enggak pakai U3 dikurangi U2? Boleh. U4 kurangi U3? Boleh. Yang tidak boleh U3 kurangi U1, itu ada selisihnya jauh. Jadi suku sesudahnya dikurangi suku yang sebelumnya. 10 dikurangi 5. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya, suku ke N. UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Berarti di sini tinggal dimasukkan saja UN itu rumus suku ke N, A-nya berarti masukkan 5. Karena rumus suku ke N, N-nya tetap jadi N, tidak digantikan bilangan.
N kurangi 1 dikalikan 5. Nah, caranya menghitung itu N dikalikan 5, jadinya muncul 5N, kemudian min 1 dikalikan 5, jadinya negatif 5. Jadi hasilnya adalah 5 ditambah 5N kurangi 5. Nah, ini terus dikelompokkan yang variabel dengan yang variabel. 5N, kemudian ini 5 dikurangi 5, hasilnya kan 0 habis, maka tidak ditulis. Kemudian kita nyari suku ke 10, berbeda dengan rumus suku ke N. Kalau suku ke 10 berarti rumusnya ini sama, A plus N min 1 kali B, berarti A nya masukkan 5, N nya diganti 10, kemudian ini 1, terus dikali 5. Nah, kalau dalam bentuk bilangan ini 10 kurangi 1 sama dengan 9. Ingat, dulu ketika SD itu sering kan soal seperti ini, tapi nanti masih banyak ada yang salah. Soal seperti ini yang dikerjakan yang perkalian dulu. Banyak dari kalian yang dihitung jumlahnya dulu baru dikalikan, itu salah total. Jadi 9 dikalikan 5 dulu, hasilnya 45. Setelah yang 45 ditambah 5, jadi perkalian dulu baru penjumlahan. Oke, hasilnya adalah 50. Kemudian contoh yang B, poin B tadi barisannya adalah 2, min 1, min 4, min 7. Kalau tadi penjumlah, kita kayaknya ini yang pengurangan. Suku pertama yang berada di depan yaitu 2, berarti U1 atau A-nya nilainya 2. Kemudian bedanya U2 dikurangi U1, suku sesudah. Min 1 dikurangi 2, berarti min 3. Ingat, boleh U3 kurangi U2 boleh. Ini rumusnya adalah UN A plus N min 1 kali B. Konsepnya sama, hanya ini mainnya adalah bedanya negatif. Jadi kalau kalian yang sudah ahli negatif, insya Allah tidak ada masalah. 2 ditambah N min 1 dikalikan B nya min 3. Sama kayak tadi, N dikalikan min 3 hasilnya min 3N atau negatif 3N. Kemudian negatif ini 1 dikalikan min 3, ini kan min, terus ini min 3. Nah, ini dimana min ketemu min, negatif bertemu dengan negatif, itu hasilnya adalah positif. Negatif dikalikan negatif positif, berarti ini jadi plus, maaf tidak ditulis. 2 ditambah 3, berarti hasilnya adalah 5. Nah, suku ke 10 sama dengan tadi, berarti tinggal dijumlah saja, tinggal dimasukkan saja. Hanya 2, 10 kurangi 1 itu 9, dikalikan negatif 3. Ingat, kali dulu, 9 dikalikan negatif 3, hasilnya adalah negatif 27. 5 dikurangi negatif 27, hasilnya adalah negatif 22. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Oke, kemudian contoh yang kedua, soal cerita. Nih ya, suatu perusahaan memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Kunci kata kata tahun pertama. Pada tahun berikutnya hasil produksinya bertahap sebesar secara bertahap sebesar 80 unit. Tentukan pada tahun keberapa perusahaan tersebut hanya memproduksi 3.000 unit. Oke, kalau kita analisa, perusahaan itu memproduksi 5.000 unit pada tahun pertama. Jika ada kata-kata tahun pertama atau sesuatu yang pertama, berarti dia otomatis adalah A. Nah, pada tahun berikutnya produksinya turun bertahap. Nah, ada kata ini kunci ya, turun bertahap atau naik secara rutin, naik secara terus-menerus dengan bilangan yang sama, ini namanya beda. Karena turun berarti negatif 80. Nah, pada tahun berapa ini hanya memproduksi 3.000 unit, berarti posisi 3.000 unit itu adalah UN. Jadi suku keberapa sih dia nanti bernilai 3.000? Oke, penyelesaiannya adalah dengan rumus UN plus UN sama dengan A plus N min 1 kalikan B, berarti nilai UN 3.000, kemudian A nya 5.000, di sini N min 1, yang kita cari adalah N nya. N kali negatif 80, ini dikali, N dikali jadi seperti pelangi, N dikali negatif 80, N dikali negatif 80, kemudian min 1 dikalikan, 1 dikalikan min 80, min 80.
Kemudian ini negatif bertemu negatif jadinya plus. 5000 dikurangi 80n plus 80, berarti 5080 min 80. Si 5080 ini dipindah ruas, karena dipindah ruas berarti berubah jadi negatif. Min 2080 sama dengan min 80n, berarti n sama dengan 2080 dibagi 80, n-nya adalah 26. Jadi perusahaan tersebut memproduksi 3000 barang ketika tahun ke-26. Ya, masuk contoh yang ketiga. Ini mungkin yang paling baru di SMK. Diketahui barisan aritmetika dengan suku keempat itu nilainya 17, maaf. Kemudian suku ke-9 itu nilainya 37. Tentukan suku ke-41. Suku keempatnya adalah 17U4. Kemudian dengan rumus A plus N min 1 kali B kita substitusikan. Substitusi itu dimasukkan U4. Nah ini U4. A plus N-nya kita ganti dengan 4, kan ini N4. Berarti N-nya digantikan dengan 4. 4 kurangi 1. Nah, U4 nilainya 17, masukkan ke sini. 17 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3B. Berarti A plus 3B. Nah, kita save dulu, kita jadikan dia persamaan yang pertama. Dan suku ke-9, U9. U9 sama dengan 37. Nah, masukkan ke sini. 9 kurangi 1, berarti hasilnya adalah 8. 37-nya berarti U9 berarti 37 sama dengan A plus 8B. Nah ini jadi persamaan kedua. Nah dari persamaan ke-1 dan kedua itu kita eliminasi substitusi. Ini kelas 8 itu sudah A plus 3B sama dengan 17, A plus 8B sama dengan 37. Karena variabel A nya sudah ada, itu kita langsung kurangi, tidak perlu disamakan lagi. Nah ini ada keterangannya, A kurangi A hasilnya adalah 0, tidak digunakan. 3B dikurangi 8B hasilnya adalah min 5B atau negatif 5B. 17 dikurangi 37 hasilnya adalah negatif 20. B sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5 dan nilainya B adalah 4. Oke, setelah B nya dapat, kita masukkan ke salah satu persamaan untuk mencari nilai A. Boleh persamaan 1 atau persamaan 2, nanti hasilnya sama saja. Pilih mana yang kalian anggap mudah. Di sini Bunda Siti menggunakan persamaan yang pertama. Berarti 17 sama dengan A plus 3B, kita masukkan B-nya 4. 3 kali 4 sama dengan 12, 17 kurangi 12 sama dengan A, berarti 5 sama dengan A. Udah ketemu semuanya, kita baru nyari suku ke-41. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Berarti 5 ditambah 41 kurangi 1 yaitu 40 kali 4 hasilnya 160. 5 tambah 160 hasilnya 165. Oke, itu aja kiranya barisan aritmetika contoh yang kita gunakan, dan contoh-contoh yang soal yang sering keluar ada 3. Untuk pertemuan kita kali ini terbatas di sini. Silakan apa yang di modul ditulis ulang pada buku catatan kalian. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.